Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Baik, kali ini saya ingin menjawab, sepertinya pertanyaan ini ada di situ yang sepertinya kemarin sudah ditulis ya, tapi belum dibaca. Nah, ini kayaknya hobi membaca buku ini. Jadi yang pertama ini pertanyaannya ini ya. Apakah membaca surah pada rakaat pertama urutan nomor suratnya urutan yang lebih dulu daripada rakaat yang kedua? Umpamanya rakaat pertama surah Al-Fil, kemudian kedua surah Al-Quraisy. Yang afdal memang seperti itu. Yang pertama urutan, yang afdal itu, walaupun tidak urutan juga boleh. Umpamanya rakaat pertama membaca wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikana min qablu wa utu bi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Allahu akbar. Rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad, juga boleh yang seperti itu, tapi yang afdal adalah berurutan. Baik, berikutnya kata pengarang buku yang berjudul Rahasia Sukses Muslimah Preneur Winda Juliantin, ada situ, bisa membantu orang lain adalah sumber kebahagiaan. Betul, kalau bisa membantu orang lain artinya kita lebih. Nggak ada orang membantu orang lain kita kurang, itu nggak ada. Artinya kita bisa membantu orang lain itu lebih. Satu contoh, ketika saya bisa memberikan kepada seseorang sedekah, berarti ada duit lebih dari saya. Kalau saya tidak punya apa-apa, apa yang mau saya berikan? Pernah Imam Ali karramallahu wajhah itu memiliki hanya sedikit uang, dan uang itu sesungguhnya untuk keluarganya, karena keluarganya juga belum makan. Tapi karena di jalan ketemu dengan orang yang minta-minta, yang katanya tidak makan sekian hari, langsung diberikannya. Dan Imam Ali bisa memberikan lantaran di tangannya ada uang. Maka memang betul itu, tidak salah sumber, tapi tidak satu-satunya itu, ingat ya, tapi tidak satu-satunya. Kemudian ketika kita membukakan jalan bagi orang lain, esok jalan kita akan membuka lebih lebar. Percayalah, katanya gitu. Percayalah. Iya. Jadi ketika kita membukakan jalan untuk orang lain, tentu kita akan dibukakan jalan oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, niscaya yang di langit akan sayang. Maksudnya yang di langit itu adalah para malaikat. Allah sayang sama kita ketika kita menyayangi orang lain. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Haji, sama-sama. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang anak berzakat pada orang tua kandung atau pada saudara kandung? Kedua, bolehkah zakat diberikan untuk membangun masjid? Yang ketiga, bolehkah sholat tahajud dikerjakan setelah sholat witir? Yang keempat, sahkan sholat seseorang jika ia tertidur sejenak, setelah itu dilanjutkan tanpa berwudu? Terima kasih. Wassalam. Iya, baik. Sepertinya sebagian dari pertanyaan ini sudah disampaikan sebelumnya. Kemungkinan yang bertanya ini pada saat itu tidak hadir, cuman punya pemikiran yang sama. Yang pertama, bolehkah seorang anak berzakat kepada orang tua kandung? Jawabannya tidak boleh, karena orang tua kandung itu adalah pewaris daripada dirinya, atau orang tua kandung bisa mewarisi kepadanya. Dan atau saudara kandung, kalau saudara kandung bisa. Kalau saudara kandung boleh, tapi kalau orang tua tidak bisa, orang tua kandung tidak bisa.
Jadi yang namanya berzakat itu memang kepada akribaikum, tetapi tidak untuk kedua orang tua. Karena kedua orang tua, kalau kita memberi zakat kepada kedua orang tua, itu sama dengan memberi zakat kepada dirinya sendiri. Kenapa kok begitu? Dulu pernah ada seorang anak ini dipelihara oleh orang tuanya, mati-matian orang tuanya membesarkan anak ini, ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apapun yang dimiliki oleh orang tua itu semuanya, yang diperlukan oleh anak itu diberikan semuanya. Begitu orang tuanya sudah mulai lemah, anak itu kuat dan banyak duit. Nah, bapaknya ngambil sesuatu dari anaknya, dibilang mencuri. Lalu diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku mencuri. Bukan dia ini malah memperoleh pujian dari Rasulullah, justru malah dapat murka dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika, kamu dan seluruh harta bendamu itu adalah milik bapakmu. Artinya harta anak itu adalah harta orang tua. Jadi orang tua kalau ngambil apa-apa di rumahnya itu bukan mencuri, tapi mengambil miliknya. Ya walaupun begitu sebaiknya kalau ngambil ngomong, jangan sampai tidak ngomong. Umpamanya anaknya punya HP bagus, bapaknya pengen langsung diambil, bawa ke pasar kemana-mana, itu sebaiknya ngomong kan gitu kan, jangan sampai main ambil-ambil gitu saja. Tapi yang jelas walaupun dia mengambil gitu tidak berdosa, karena itu adalah termasuk milik. Jangankan hartanya, si pemilik harta itu itu adalah milik orang tuanya. Bagus yang ini. Oh iya. Berikutnya, bolehkah zakat diberikan untuk pembangunan masjid? Zakat tidak untuk benda, tapi zakat itu adalah untuk orang. Asnaf yang ke-8 itu masjid tidak ada. Yang ada adalah orang. Kalau ada orang mengatakan ini untuk gharim, itu ke masjid. Gharim itu adalah orang yang berhutang, bukan masjid. Kecuali orang itu berhutang, tapi hutangnya untuk masjid, tapi dia yang bertanggung jawab, maka boleh dia terima zakat. Umpamanya ini nanti untuk keramik aku semua yang menyelesaikan, umpamanya gitu. Kemudian dia pergi ke toko bangunan dan dia sudah dipercaya oleh toko bangunan, duitnya ada tapi nggak cukup, kemudian sisanya nyicil. Nah, dia itu masih berhutang, maka dia boleh memperoleh zakat itu. Tetapi kalau langsung ke masjid itu nggak ada asnaf namanya masjid. Jadi intinya zakat ke masjid tidak boleh. Kemudian bolehkah sholat tahajud dikerjakan setelah sholat witir? Sholat witir ini ya? Sholat tahajud dikerjakan setelah sholat witir. Jawabannya boleh. Kita boleh sholat sesudah sholat witir, boleh. Tapi dengan syarat, terlalu kencang, bengung. Nah, tapi dengan syarat ketika kita sholat witir ini, memang kita berusaha sholat witir itu adalah ditaruh di terakhir. Tapi kalau tidak bisa, boleh-boleh saja. Perbedaan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq itu ada. Yang satu, dia setelah selesai sholat isya, kemudian sholat 2 rakaat, sudah itu witir. Yang satu lagi, setelah selesai sholat isya, sholat 2 rakaat ba'da isya, tidak witir. Kenapa? Karena nunggu nanti bangun malam dia sholat lagi baru witir. Mana yang afdol? Kedua-duanya afdol, dengan syarat kalau tidak yakin nanti malam bangun. Umpamanya ketika kita habis sholat isya kemudian sholat 2 rakaat, sudah itu witir. Karena khawatir nanti malam tidak bangun, itu lebih baik daripada tidak witir. Andaikan kita yakin nanti malam itu kita bangun, maka kita tidak usah witir dulu. Maka antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq ada perbedaan seperti itu. Yang satu setelah sholat isya sholat 2 rakaat lalu witir. Yang satunya, sahabat yang satunya lagi, dia tidak witir tapi nunggu nanti malam dia sholat baru kemudian witir. Jadi kedua-duanya boleh. Lanjutnya, sahkah sholat seorang jika ia tertidur sejenak? Sahkah sholat seseorang ketika dia tertidur sejenak? Posisi tidurnya kayak mana? Tertidurnya ini kapan? Waktu sholat apa sebelum sholat ini? Sebelum sholat.
Hah? Sebelum sholat. Oh, sebelum sholat. Kalau waktu sholat dia tertidur sejenak, itu sholatnya terputus itu. Sholatnya terputus. Kalau tertidur sejenak, umpamanya sambil berdiri, kan kadang ada orang tuh sambil berdiri bisa tidur. Tidak, bukan itu, makanya ngambil wudhu beda lagi. Itu. Iya. Ya, sebelum sholat. Oh gitu, sebelum sholat ya. Orang ketika sebelum sholat dia tertidur, itu bisa sah sholatnya, bisa tidak sah sholatnya. Tinggal tidurnya seperti apa. Kalau tidurnya dia berbaring, maka tidak sah sholatnya karena wudunya batal. Tapi kalau posisinya tidur dia duduk tanpa nyandar, bagian belakang ini rata dengan lantai, maka tidak membatalkan wudunya. Jadi wudu itu batal karena tidur yang tidak nyandar. Kalau seperti Pak Erwin tuh tiba-tiba tidur, itu batal itu. Karena nyandar. Tapi kalau seandainya tidak nyandar, seperti bila ini nggak nyandar sampai kayak gini tertidur itu nggak batal. Walaupun tidurnya tidak sejenak, mulai dari salam maghrib sampai mulai azan baru terbangun kayak gitu, tapi tidurnya seperti ini, ya. Nggak batal. Mantap, ya. Tetap, kecuali kalau terpas lagi kayak gini, tiba-tiba jatuh begini, ini batal kalau seperti itu. Karena apa? Lubangnya terbuka gitu, atau terbatal seperti itu. Jadi intinya ketika duduknya tidak nyandar dan dia tidak jatuh dari tempat duduknya itu tidak membatalkan wudunya. Terima kasih. Berikutnya, bagaimana cara untuk menentukan sahnya kambing untuk dikorbankan, sedangkan umurnya kita tidak ketahui, telah mencapai untuk dikorbankan. Ada pendapat, ini pertanyaan kedua dari gini. Ada pendapat 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ada pendapat korban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Mohon penjelasan, terima kasih. Ini 2 pertanyaan. Iya. Baik. Yang pertama, ketika kita beli kambing, supaya tahu cukup atau belum umurnya, tanya sama yang jual. Pak, ini kambingnya sudah umur 1 tahun apa belum? Wah, nggak tahu saya. Nah, kalau bilang nggak tahu itu, lihat giginya. Giginya ada yang pacul apa enggak? Kalau giginya sudah ada yang pacul, nah itu baru boleh itu. Kalau giginya belum ada yang pacul, kata orang Jawa namanya kowel. Kalau dia sudah kowel, giginya pacul, itu boleh dipakai untuk kurban atau akikah, sama itu. Di situ ada domba, ada kambing. Ada juga yang mengatakan musinnah di dalam domba itu berbeda musinnah di dalam kambing. Kalau kambing itu sekurang-kurangnya 1 tahun. Kalau domba itu 8 bulan. Umur 8 bulan itu boleh disembelih. Tapi kalau domba, tapi ulama rata-rata menggenapkan semuanya setahun, baik domba maupun kambing semuanya telah berumur 1 tahun pas mulai hari itu. Umpamanya mau disembelihnya pagi, pas pagi itu dia lahir, pas hari itu pas 1 tahun boleh. Tapi kalau nyembelihnya pagi tapi lahirnya sore, dihitung tuh kurang 1 hari, itu nggak boleh itu. Pokoknya pas 1 tahun, harus dihitung benar tuh, harus dihitung benar. Jadi artinya kalau kita tidak tahu, tanya sama penjualnya. Kalau penjualnya juga nggak tahu, lihat giginya, ada yang pacul apa tidak giginya. Kalau sudah ada yang pacul berarti boleh. Kemudian yang kedua, kambing yang dikorbankan itu 1 kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga. Fikih itu menyebutkan 1 kambing 1 orang. Kalau untuk 1 sapi itu 7 orang. Tetapi 1 sapi 7 orang pahalanya itu lebih bagus daripada, bukan itu maksudnya, 1 kambing lebih bagus daripada 1 sapi. Artinya 7 kambing disembelih 1 persatu itu lebih baik daripada 1 kambing disembelih sekali.
Satu sapi disembelih sekali, salah. Ya. Jadi ini ada 7 kambing nih, berarti 7 orang yang korbankan. Kemudian ini ada 1 sapi, 7 orang juga yang korbankan. 1 sapi ini dengan 7 kambing ini, 7 kambing ini lebih afdal daripada 1 sapi. Di dalam kitab ini di bab korban di belakang ada, masih jauh di belakang. Ini kemarin pernah saya sampaikan di Masjid Nur Saadah Pertamina sana. Kenapa kok 7 kambing itu lebih bagus? Karena darahnya lebih banyak mengalir. Kalau sapi cuma sekali ngalir darah, begitu dipotong sekali ngalir darah. Ngalir darah itu menarik dosa 7 orang. Satu kali ngalir itu di tenggorokannya itu menarik 7 dosa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya 7 orang yang berdosa itu diampuni. Tetapi kalau 7 kambing, 1 kambing itu mengampuni dosa-dosa orang yang berkorban itu. 1 lagi orang yang berkorban, 1 lagi orang yang berkorban lagi, 1 lagi, begitu sampai 7 kali. Maka 7 kali mengeluarkan darah lebih bagus daripada hanya 1 kali mengeluarkan darah. Jadi seperti itu. Berikutnya, kalau ada pertemuan keluarga, ada laki-laki dan perempuan, bolehkah perempuannya membaca doa? Perempuan membaca doa. Ketika seorang perempuan membaca doa di dalam sebuah jamuan di keluarga, kalau hanya membaca doa artinya memimpin doa, hukumnya boleh, mubah, boleh. Tapi yang lebih bagus adalah laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya tidak ada yang punya nyali baca doa, kadang-kadang kan ada itu nggak punya nyali baca doa karena nggak pernah mau belajar. Belajarnya cuman amin amin aja. Jadi yang bisa cuman yang perempuan, nggak apa-apa. Yang tidak boleh perempuan itu jadi imam bagi laki-laki, itu yang nggak boleh. Imam bagi perempuan nggak apa-apa, tapi kalau imam bagi laki-laki itu yang tidak boleh. Walaupun seandainya di situ ada perempuan, kemudian datang seorang laki-laki, perempuan itu tidak boleh jadi imam. Walaupun laki-lakinya cuma 1, lebih kuat laki-laki 1 itu daripada perempuan banyak. Oleh karena itu perempuan tidak boleh jadi imam. Tapi kalau memimpin doa itu diperbolehkan. Berikutnya, mana lebih afdal ini sholat di masjid atau di rumah bagi kaum wanita? Baik, untuk perempuan yang bebas, artinya tidak ada larangan keluar, maka lebih afdal itu adalah sholat di masjid karena mencari jamaah. Artinya mengejar 27 kali lipat sholat sendirian. Tapi kalau di rumah bisa berjamaah, maka di rumah itu juga lebih baik di rumah. Lebih baik. Tapi kalau di rumah sholatnya sendirian, kemudian di masjid sholatnya berjamaah, begitu ke masjid tidak ada fitnah, tidak ada nanti nggak ada masalah, nggak bikin masalah ke masjid, maka lebih bagus di masjid. Dulu itu kan tidak boleh perempuan pergi ke masjid itu, kan kalau pergi ke masjid itu jadi fitnah. Bukan berarti nggak boleh. Makanya dulu pada saat nanti ada penjelasan di belakang, dulu itu ketika sholat di Madinah itu selesai sholat, laki-laki itu setelah berzikir itu nggak boleh langsung tegak, dibiarkan dulu para wanita di belakang itu selesai dan keluar dulu. Sudah habis semuanya baru bapak-bapaknya atau yang laki-laki baru keluar dari masjid. Artinya apa? Artinya mengejar 27 kali lipat sholat sendirian, 27 derajat. Maka lebih baik kalau ngejar itu, lebih baik sholat di masjid, karena di rumah tidak ada. Dan kenapa sholat di masjid itu lebih bagus? Karena sholat di masjid itu jamaahnya lebih banyak daripada sholat di rumah. Semakin banyak jamaahnya di masjid itu, semakin besar pahalanya. Semakin tinggi, semakin melomper masjid itu, semakin besar pahalanya. Jadi ini kalau mau ngitung pahala. Jadi cuman perempuan maupun laki-laki di rumah juga boleh, di masjid juga boleh. Artinya ketika
nggak ada sempat pergi ke masjid karena suatu kepentingan, ya nggak apa-apa. Jangan sampai wah aku nggak bisa ke masjid terus nggak sholat di rumah, itu lebih salah lagi yang seperti itu. Kalau nggak bisa ke masjid boleh sholat di rumah. Jadi intinya ibu-ibu kalau ngejar 27 derajat lebih bagus sholat di masjid. Tapi kalau tidak ngejar 27 derajat ya lebih bagus sholat di rumah. Terus kalau tidak ada fitnah lebih bagus sholat di masjid. Tapi kalau di masjid nanti itu ada fitnah, umpamanya ibu-ibu ada yang cantik sekali, kalau pergi ke masjid bapak-bapak banyak pingsan tuh, lebih baik sholatnya di rumah jangan di masjid. Nanti kasihan bapak-bapak begitu nengok pingsan, saking cantiknya gitu. Ini namanya fitnah. Bisa jadi seperti itu. Selanjutnya. Berikutnya, sholat fardu zuhur dan asar, imam membaca Al-Fatihah tidak bersuara. Apakah makmum membaca Al-Fatihahnya ada jeda dengan imam? Ketika sholat zuhur dan sholat asar ini sama nih ya, kan nggak kedengaran imamnya baca Fatihah. Apakah baca Fatihahnya itu pada saat jeda imam? Gimana tahunya jeda imam suaranya nggak kedengaran? Jadi yang ada jeda imam itu adalah hanya sholat yang terdengar suara Fatihahnya. Dan jeda itu ketika kita membaca Fatihah itu adalah pilihan. Pilihan itu maksudnya tidak harus seperti itu. Boleh begitu imam membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, kita juga langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan kuat seperti dia. Kita membacanya pelan, hanya telinga kita sendiri yang dengar bareng dengan imam, tapi pelan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau imam setelah waladhdallin amin, biasanya imam itu diam sejenak, maka kita disitulah membaca surah Al-Fatihah. Jadi seseorang membaca surah Al-Fatihah di jedahnya imam itu lantaran dia sudah bisa memastikan imam selesai waladhdallin amin tidak langsung baca surah. Tapi kalau imam itu nggak pernah memberikan jedah, lebih baik bareng. Kenapa? Karena ketika imam membaca ayat itu kita disuruh insot, kita disuruh memperhatikan, kita disuruh menyimak dan memperhatikan. Maka Fatihah saking wajibnya, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, tidak sah sholat seorang kalau tidak membaca umul kitab, maka itu disuruh membaca, walaupun makmum juga disuruh membaca. Ketika masbuk, begitu masbuk membaca doa iftitah, langsung membaca surah Al-Fatihah walaupun imamnya itu sudah membaca ayat. Kita disuruh membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca surah Al-Fatihah baru kita dengarkan ayat itu. Umpamanya pas begitu takbir Allahu Akbar, imamnya sudah Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun, pikirkan ini panjang ini ayat nih. Nah, berarti masih sempat membaca surah ini. Nah, pada saat itu kita membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, selesai baru kita dengarkan apa yang dibaca imam. Kita tidak dianjurkan untuk membaca surah selain surah Al-Fatihah ketika kita makmum. Coba bayangkan kalau kita diwajibkan untuk membaca seperti yang dibaca imam. Lah kalau pas imam membaca sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha, kita enggak hafal kayak mana itu? Masa ya teriak Pak Imam, itu aku belum hafal. Nah, imamnya ganti nanti qul huwallahu ahad. Kan kacau seperti itu. Maka makmum tidak disuruh untuk membaca surah selain surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholatnya sir, baca semuanya seperti sholat sendirian, walaupun kita sholatnya berjamaah. Hanya saja kalau imam sudah memberi aba-aba ruku, Allahu Akbar, bacaan kita belum selesai, harus kita tinggalkan. Kita ngikut ruku. Umpamanya ini
Iyyaka na'budu, Allahu Akbar. Baru sampai situ, tinggalkan itu. Jangan sampai dihabiskan. Kalau dihabiskan nanti ketinggalan rukun. Wah, ini mau menghabiskan sampai walaudallin. Rupanya imam sudah sujud, ketinggalan rukun itu. Ketinggalan rukun, batal sholatnya. Jadi ketika kita sholat berjamaah, jangan sampai ketinggalan satu rukun. Kalau ketinggalan satu rukun, kita tidak sah sholatnya. Umpamanya gini, ketika kita masbuk, begitu datang Allahu Akbar, baru begitu, baru kabiro, imam sudah ruku, Allahu Akbar, kayak gitu. Jangan diteruskan, kabironya jangan langsung saja. Ruku itu sudah mendapat satu rakaat, bacaannya semuanya ditanggung oleh imam. Jangan khawatir, pokoknya dibayari semuanya oleh imam. Kira-kira gitu kalau kita jajan ke kantin. Dibayari semua oleh imam, ditanggung semuanya oleh imam. Jadi jangan dihabiskan. Jadi ketika ada orang sholat berjamaah zuhur, asar, semuanya dibaca, tidak usah nunggu jedahnya imam. Berikutnya, Assalamualaikum. Izin tanya Ustaz, ketika melaksanakan sholat berjamaah, ada makmum yang batal wudhunya, sementara ia berada di shaf terdepan. Apa yang harus dilakukan? Tetap melanjutkan sholat atau mengambil air wudhu kembali, sementara di shaf belakangnya ada makmum yang lain? Mohon penjelasan, terima kasih. Iya, baik. Ketika imam sudah sholat, makmum juga ngikut sholat, kebetulan dia di belakang imam, tiba-tiba buang angin, walaupun ditahan akhirnya keluar juga, cit gitu. Keluar juga airnya. Yang seperti apa yang kita lakukan? Ya, kita harus keluar dari barisan itu. Jangan teruskan. Kalau kita teruskan, sholat kita malah nggak sah. Kita nggak bisa sholat berjamaah. Umpamanya baru rakaat pertama, langsung saja keluar. Keluarnya di mana? Ya di depan orang yang sholat tadi, tapi jangan sampai seukuran satu kambing. Artinya kita jangan melewati pas di depannya. Pas di depannya tuh gini, umpamanya ini kan panjang nih. Gimana kalau dipraktekkan itu? Kalau kayak gini, berarti kita lewat di sini boleh. Kalau pokoknya antara dirinya dengan tempat kita lewat itu seukuran satu kambing. Satu kambing itu paling-palingnya sekitar 50 cm ya. Jadi kita diperkirakan seperti itu. Ini karena darurat. Makanya ketika kita sholat, kemudian ada orang lewat di depan kita, kita disuruh begini tangan kita. Kalau dia lewat di depan tangan kita, kita nggak usah kayak gini, nggak boleh. Itu namanya serakah itu. Dia mau lewat depan kita, mau ngambil air wudhu, kayak kita sudah begini, maksudnya kita nggak boleh ngelewati depan kita ini. Dia lewatnya di sini nih. Ini nggak boleh tangan kita tuh ngalangi. Dia yang jadi setan tuh, bukan orang yang lewat yang jadi setan itu. Jadi ukurannya kalau di dalam Al-Muhadzab ini adalah dijelaskan, Rasulullah menyampaikan ukurannya adalah satu kambing. Satu kambing itu mungkin maksudnya gini ya, posisi yang batal wudhu tadi shaf pertama ini. Iya. Sementara mau keluar kan? Ketiga, keempat itu penuh semuanya. Nah, posisi dia nerobos ke sana atau dia bertahan duduk sini. Oh gitu. Ketika posisinya situ, kita lihat sela-selanya aja. Ada sela-selanya di situ. Nanti ada. Nah, kalau ke sana mungkin terlalu banyak yang dilewati. Ketika dia berada di sebelahnya itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan melewati depannya. Tapi kalau melewati sebelahnya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya sini ya udah keluar aja. Saya teringat dulu ada seorang ulama besar. Ulama besar ini ya karena besar kan, jadi merasa besar kan gitu. Memang dia besar kan gitu. Pas lagi sholat Jumat itu datangnya belakangan. Sementara dia pengen shaf depan, dan dilihat di depan tuh masih ada kosong kan. Biasanya kan karena merasa kita ini bukan siapa-siapa,
biasanya di sini ulama besar duduk di situ, biasanya kan dikasih kesempatan itu, kasih akhirnya dia maju ke depan sampai dikatakan tuh melangkai leher-leher orang banyak. Sampai di situ belum mulai sholat, masih nunggu waktu masuk, kentut dia, bukan kentut apa goyang-goyang terasa mau buang air, goyang-goyang gitu. Terus orang sebelahnya yang masih muda ini, orang yang masih muda tadi menyampaikan, Syekh kenapa kok begitu? Mau buang air ya? Iya, aku mau buang air. Tapi di belakang itu manusia sudah banyak sekali. Tadi sudah melewati leher-leher orang, ngelangkai orang-orang duduk. Masa ia nak ngelangkai lagi? Akhirnya anak muda tadi itu punya sorban, mesti tadi sorbannya. Syekh tunggu sebentar katanya. Sorbannya dibuka, ditutupkan di kepalanya. Udah ditutupkan kepalanya, langsung perasaan dia itu udah di depan pintu kamar mandi. Disitulah dia akhirnya buang hajat, kemudian disitulah dia ngambil air wudhu, kemudian dia kembali lagi ke masjid. Langsung ditanya, udah Syekh? Sudah, langsung diangkat. Masih duduk di situ dia. Masih duduk di situ. Itu zaman Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pada saat itu dia penasaran dengan pemuda ini, diikuti baliknya. Pas diikuti baliknya, ternyata di situ persis dia lihat kamar mandi yang dia waktu tadi buang hajat, dia ngambil air, persis seperti itu, dan bahkan kainnya yang masih basah nyangkut di situ. Ada di situ. Disitulah baru dia tahu bahwasanya ternyata di atas langit masih ada langit gitu. Jadi ini sampai ke situ tadi gara-gara ada yang kentut tadi, ada ulama yang buang hajat ya. Ya lanjut. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, pada sholat 2 rakaat, bagaimana posisi kaki pada saat i'tidal? Ini agak bingung juga saja beliau. Apakah sama dengan sewaktu tahiyat akhir? Tadi i'tidal tapi tahiyat akhir. Pada sholat lebih dari 2 rakaat atau sama dengan tahiyat mungkin awal? Maksudnya ini tahiyat awal nih. Posisi tahiyat awal. Mungkin posisi duduknya. Iya, posisi duduk tahiyat awal apa sama dengan tahiyat mungkin di situ ya. Ya baik. Posisi 2 rakaat. Pada saat tahiyat awal itu namanya duduk iftiros. Dan pada saat tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Duduk iftiros itu adalah kaki kiri diduduki oleh pantat kita, sementara kaki kanan, telapak kaki maksudnya, telapak kaki kiri diduduki oleh pantat kita, sementara telapak kaki kanan ditegakkan menghadap kiblat jari-jarinya. Itu cara kita duduk iftiros. Kenapa kok begitu? Karena duduk iftiros itu dijelaskan di sini, belum nyampe ini, nanti akan dijelaskan. Karena duduk iftiros itu enggak lama, sebentar. Tapi kalau duduk tawarruk itu lama. Oleh karena itu, pada saat duduk tawarruk, posisi pantat kita itu di atas lantai tempat kita sholat, kemudian kaki kiri kita masuk di bawah kaki kanan kita. Kaki kiri masuk di bawah kaki kanan dan tetap ditegakkan menghadap kiblat. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Walaupun kadang-kadang ada orang yang nggak punya duduk tawarruk iftiros, semuanya duduknya, dan bahkan duduknya jongkok, ada juga itu duduknya jongkok. Cuman kan yang dilarang oleh Nabi itu jangan seperti anjing yang duduk gitu. Jangan seperti duduknya anjing, itu yang tidak boleh. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, dalam berdoa sering ada sebagian imam menyebut wabarik wasallam dan ada yang menyebut wabarik wasallim. Mana yang benar? Apakah benar semua? Iya. Yang pertama wabarik wasallam, yang kedua wabarik wasallim. Wabarik wasallam, wabarik wasallim. Kedua-duanya tidak benar. Yang benar adalah wabaroka wasallam. Karena apa? Fi'ilnya sejajar. Satu fi'il madhi, yang kedua fi'il madhi juga. Jadi wabaroka wasallam. Tapi kalau wabarik wasallim gitu.
Kalau wabarik itu adalah fi'il amr, wasallim juga fi'il amr. Jadi kedua-duanya seperti itu kalau mau, wabaraka wasallam atau wabarik wasallim. Jadi sejajar. Jadi yang diajukan di sini tadi kedua-duanya tidak benar. Yang benar adalah wabaraka wasallam atau wabarik wasallim. Jangan wabaraka wasallim, wabarik wasallam, terbalik-balik di situ. Nyilang jadinya. Yang benar adalah wabaraka wasallam dan wabarik wasallim gitu. Berikutnya sholat sunat witir sebaiknya dikerjakan 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat dan 1 rakaat 1 salam. Iya, sholat witir 2 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 2 salam 3 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 2 salam. Sholat witir mana yang lebih bagus? Kedua-duanya adalah bagus. Kedua-duanya. Kalau orang sholat witir 3 rakaat 1 salam berarti ngikuti riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ketika melihat Rasulullah sholat di rumahnya itu selalu 3 rakaat 1 salam. Sholat witir nih 3 rakaat 1 salam. Kadang-kadang 5 rakaat 1 salam. Kadang-kadang 7 rakaat 1 salam. Kadang-kadang 9 rakaat 1 salam. Kadang-kadang 11 rakaat 1 salam. Itu di rumah. Jadi kalau di rumah mau 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 11 rakaat 1 salam boleh. Kalau di masjid nanti disoal sama orang, sholat apa itu? Kalau di rumah nggak akan ditanya oleh siapa-siapa, paling istrinya nanya, Mas kok aneh sholatnya, kok 11 rakaat 1 salam. Tapi kalau menurut riwayat Ibnu Umar tentunya melihat Rasulullah sholat witir itu di masjid. Rasanya sangat sulit ketika Ibnu Umar mau melihat Rasulullah sholat itu di rumahnya, di rumah Rasulullah. Yang melihat sholat Rasulullah di rumah itu adalah Aisyah istrinya. Kalau istrinya gampang, namanya istrinya. Dan bahkan Rasulullah itu sering minta izin sama istrinya. Kira-kira bahasa kita gitu, ya Humairah, wahai istriku yang cantik, boleh nggak aku malam ini mau tahajud? Ngomong kayak gitu. Suami ini ngomong sama istrinya, Rasulullah ini ngomong sama istrinya. Karena pada saat itu kan merasa malam itu adalah haknya Aisyah istrinya. Maka hak Aisyah tadi diambil oleh Rasulullah untuk sholat tahajud. Maka Aisyah karena istri yang solehah tidak berani melarang suaminya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gitu Bu, kalau nanti suami ibu di rumah minta izin sholat tahajud, izin nih Bu. Jangan, wah abang nih ini kan jadwalnya, enggak boleh seperti itu. Jadi izini saja. Seperti Aisyah juga mengizini Rasulullah SAW sholat. Nah, menurut Ibnu Umar itu 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat salam. Ini menurut Ibnu Umar. Menurut Aisyah 3 rakaat 1 salam. Kalau Aisyah itu melihatnya Rasulullah sholat di rumah, kalau Ibnu Umar melihatnya Rasulullah sholat di masjid. Jadi kedua-duanya boleh. Tapi saran saya, ketika di masjid sholatnya 2 rakaat 1 salam ditambah 1 rakaat baru salam untuk sholat witir. Masih? Berikutnya ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca sebuah buku, tapi bukan isi buku itu yang saya sampaikan, namun pendapat pakar yang ada di dalam buku itu. Tolong pendapat pakar tersebut diterangkan. Insya Allah Pak Haji Ustadz bisa deh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di dunia ini ketimbang membantu sesama orang menjadi sukses. Ini Alan Loy apa namanya? Yang kedua, ia yang menolak perubahan adalah arsitek kehancuran. Satu-satunya lembaga yang menolak kemajuan adalah kuburan. Ini Harold Wilson.
Yang ketiga, Anda akan selalu sukses, selalu tahu ketika Anda berada di jalan menuju sukses. Jalannya terus meranjak. Ini Paul Harvey. Yang keempat, kemajuan itu ibarat gelombang. Kalau kita berdiri diam, pasti lebih akan tenggelam. Agar tetap berada di puncak gelombangnya, kita harus bergerak terus. Lihat my film. Oh, ini bacaannya banyak banget ini. Yang pertama pertanyaannya adalah tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di dunia ini ketimbang membantu sesama. Sama yang tadi itu ya. Orang menjadi sukses. Ini dalam buku namanya Orang Menjadi Sukses nih. Ini judul bukunya nih kali. Orang Menjadi Sukses, yang ngarang adalah Alan Loy. Alan Loy siapa nih nggak tahu ini. Nah. Jadi di sini ini hanya salah satu, bukan tidak ada pekerjaan, masih banyak pekerjaan yang lain. Apa diantaranya? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, sholat tepat waktu. Menolong orang tidak sholat juga nggak ada gunanya. Nah ini kan versi dia ini. Oleh karena itu ketika seseorang itu sholat, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di dalam kitab, sudah lama saya punya, tapi saya pengen punya yang baru, kemarin baru datang. Itu namanya kitab Tambihul Ghafilin Bisarhil Anbiya'i wal Mursalin, yang disusun oleh Abu Lais As-Samarkandi. Di situ dikatakan, kalau ada orang yang sholat, ketika dia sholat itu, ini beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Orang yang sholat, kalau sholatnya itu belum bisa mengajak dirinya kepada kebaikan, maka sholatnya masih sia-sia. Orang yang sholat, tetapi belum bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar, perbuatan keji, maka sholatnya sia-sia. Maka dikatakan di situ, lam yazdad ilallah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak akan tambah apa-apa kepada Allah kecuali hanya jauh. Orang sholat tapi kemungkarannya tidak tercegah. Orang sholat tapi diajak menuju kebaikan tidak mau, justru malah mengajak kepada kesesatan. Maka orang yang seperti itu tidak malah mendekatkan diri kepada Allah, justru malah jauh kepada Allah. Orang sholat, rajin sholat, tiap hari dia sholat, dan bahkan sholatnya lebih bagus dari kita. Tapi ada tetangga kemalangan, dibiarin aja. Kenapa? Karena dia adalah ahli bid'ah, dia orang sesat, jadi nggak usah dibantu. Yang seperti itu salah, yang seperti itu. Kenapa? Karena orang ketika dia sholat tidak akan menjauhkan dirinya dari orang sekitarnya. Orang yang sholat itu justru akan merangkul orang sekitarnya. Makanya Rasulullah sampaikan, ud'u fi sabilillahi, ud'u birahmati Allah. Ud'u ila rabbika. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'idati wal hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita diperintahkan untuk mengajak orang itu bil mau'idhah, dengan nasihat yang baik, mau'idhah hasanah. Bukan ngancam-ngancam, tapi mau'idhah hasanah. Kalau enggak neraka terus yang dibahas. Ya. Bil mau'idhatil hasanati, dengan mau'idhah yang baik. Wajadilhum, kalau ternyata dia itu tidak mau membantah, punya argumen, wajadilhum billati hiyasan, membantahnya juga dengan bijaksana, dengan baik membantahnya. Bukan membantahnya itu justru malah menyakiti. Maka orang yang ketika dia sholat mestinya bisa merangkul orang kanan kirinya. Ketika kanan kirinya kesusahan, betul-betul kesusahan ini bukan kesusahan dibuat-buat. Kan ada kesusahan itu dibuat-buat. Umpamanya kesusahannya minjem duit, pinjol. Minjem 20.000, balikinnya 80.000. Yang seperti itu kan kesusahan yang dibuat-buat. Terus datang kepada kita ngerengek-ngerengek, minta tolong Pak, minta tolong Bu, saya dikejar-kejar orang yang
pinjol, katanya kalau saya nggak lunasi saya mau dibunuh, tolong pinjam 80 juta. Dari mana 80 juta kita punya? Yang kita punya cuman apa yang ada di rumah itu, yang kita makan besok. Nah pinjam-pinjam pula seperti itu. Membantu orang juga sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh kita membantu orang di luar kemampuan kita. Berikutnya, jadi yang tadi dikatakan tadi ini tidak benar ini. Yang dikatakan siapa nih, Alan Loy ini tidak benar itu. Masih ada yang lebih bagus daripada ini. Kan tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di dunia ini ketimbang membantu. Ada yang lebih mulia di bidang tapi tidak meninggalkan membantu, tetap membantu. Tapi lebih mulia dari membantu itu. Dan membantu itu datangnya dari situ. Dari sholat itulah membantunya. Berikutnya, ia yang menolak perubahan adalah arsitek kehancuran. Satu-satunya lembaga yang menolak kemajuan adalah kuburan, katanya gitu. Apa maksudnya kuburan itu? Ya masa kuburan itu lah ya. Artinya mengingat mati gitu ya. Sehingga mau maju jadi nggak maju gitu. Tidak. Kan ada ikmal litunjaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Kedua-duanya itu kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita diajarkan balance, kita diajarkan seimbang. Di dunia juga dipentingkan, di akhirat juga dipentingkan. Oleh karena itu kita setiap hari doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari api neraka. Jadi enggak boleh kita cuma ngejar akhirat saja. Makanya ada walad darul akhiratu khairun. Bukankah rumah akhirat itu lebih baik? Lebih baik di sini, rumah akhirat didapat juga dari dunia. Makanya ad-dunya madrasatul akhirah, dunia itu adalah salah ladang buat akhirat. Jadi yang disampaikan ini tidak sepenuhnya benar sama sekali. Kita kalau mau maju, kita bukan berarti harus melupakan akhirat. Justru kita ingat akhirat, maka kita akan lebih maju. Kenapa? Apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah untuk akhirat. Misalnya kita membangun masjid, masjid dibangun, yang membangun meninggal, selama masjid ini dipakai, maka pahalanya ngalir terus. Jadi tidak sepenuhnya benar yang seperti ini. Kuburan tidak akan menghambat kemajuan. Justru kuburan malah memicu kemajuan. Karena hasil dari kemajuan akan dinikmati dia di kuburan. Berikutnya lagi ini, Anda akan selalu tahu ketika Anda berada di jalan menuju sukses. Jalan terus menanjak. Ya memang pengen sukses di akhirat juga menanjak. Karena apa? Sholat isya itu waktunya orang ngantuk, sholat subuh itu waktunya orang belum puas tidur. Itu jalan menanjak itu. Tidak hanya di dunia saja, di akhirat juga begitu. Artinya kepentingan dunia juga begitu, kepentingan akhirat juga begitu. Yang seperti ini, yang kali ini adalah benar. Kemajuan itu ibarat gelombang. Kalau kita berdiri diam pasti akan tenggelam. Agar tetap berada di puncak gelombang, kita harus bergerak terus. Betul, ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan duduk di rumah sambil ngerokok-ngerokok gitu. Harus kita berjalan menuju ke masjid. Jangan sampai tidak berjalan menuju ke masjid. Udah dengar azan, masih juga tidak mau melakukan sholat. Sudah dengar azan, sholatnya ditinggalkan. Yang seperti itu dia akan digulung oleh gelombang. Artinya apa? Waktu berjalan terus. Kalau kita isi dengan tidak kita isi, terus saja waktu itu berjalan. Kalau kita isi, maka kita akan sukses di situ, akan untung di situ. Tapi kalau tidak kita isi waktu itu, maka kita akan sia-sia di situ. Seperti kita duduk di sini. Kita duduk atau tidak duduk di sini, kita dengar atau tidak dengar di sini, sebentar lagi kita sholat isya. Oleh karena itu, kita nunggu sholat isya dengan pengajian, dengan nunggu sholat isya tidak dengan kajian, pasti nanti kita ketemu dengan waktunya isya. Cuman isinya berbeda.
Isinya ketika kita pengajian seperti ini, apa yang terjadi? Ketika kita pulang ke rumah, kata Umar bin Khattab, maka dosa kita itu sudah berguguran lantaran kita mendengarkan sebuah pengajian. Barangkali itu saja dulu. Sudah habis pertanyaan. Kali ini tidak membahas ini karena pertanyaannya banyak. Terima kasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan. Allahu khairul hafidza wa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idina minka. Allahumma yassir umurana kullaha. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah wa ij'alna minal ladzina sabaqahum husna wa ziyadah bi sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan wa kami jemain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.